Hamila. Kau nggak Ini gila kan? bahasanya Yesus ini kok. Belum gila Kokoh kau kan? cari. Enggak, kokoh cari. Yesus itu tidak pernah mengatakan anohi hamila o anohi. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada setiap teman-temanku yang sudah memberikan dukungan bagi kami, baik dalam bentuk doa dan juga dalam perkunjungannya dalam TV Rekan Kristus ini. Kiranya Tuhan yang membalaskan kepada setiap teman-temanku, dan saya juga terus berdoa kepada Tuhan agar TV Rekan Kristus ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kali ini teman-teman, saya membahas kepada kita di mana ada pemuda seorang Muslim, dan sungguh luar biasa mereka ini terus berusaha merusak iman orang Kristen, teman-temanku ya. Kebanyakan dari mereka mengutip ayat Alkitab dan menyesatkan orang-orang percaya. Dan kali ini teman-teman, saya salut kepada orang yang dia rusak ini. Tidak lain, orang ini dari suku Tionghoa, dan saya salut kepadanya bagaimana dia juga respon, tetapi dia tidak terpengaruh, dan juga dia berusaha menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia juga sempat kudengar dia katakan, kamu sudah gila katanya, ketika umat musliman berkata, kenapa kamu tidak menyembah Allah? Tetapi dia tidak terpengaruh sampai dimatikan dia, tidak secara sopan, yaitu video call mereka, teman-temanku. Ya, itu memang hikmat dari Tuhan ya. Ya, kalau memang merusak iman kita, memang harus seperti itu. Dan saya salut melihat saudara kita ini, teman-teman. Mari kita lihat cuplikan videonya, dan nanti kita akan membaca firman Tuhan yang dia pakai untuk membelokkan saudara kita ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan abang tahu nggak siapa yang disembah oleh saya? Yang disembah oleh saya saat ini adalah apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Ayo. Dia Allah itu sendiri. Kenapa kau bilang? Nah, sekarang terakhir pertanyaan buat kokoh deh. Memang Yesus sama Allah itu beda menurutmu? Beda. Coba kokoh lihat Wahyu pasal ketiga ayat ke-14 kok. Kokoh sudah baca belum? Di mana? Wahyu 3 ayat ke-14. Coba kokoh buka aja deh terakhir. Jangan Kalau kau kokoh mau baca. Wahyu Yohanes 3, Wahyu Kak. Kokoh ganteng. Wahyu 3 ayat ke-14. Wahyu 3 ayat ke-14. Silakan kokoh ganteng dibaca. baca aja. Loh, kokoh kan pegang Alkitab. Nanti dikira saya bohong. Kan kamu tahu baca biar aku dengar. Oke, saya baca ya koh. Oke, kokoh ganteng. Saya baca nih. Wahyu 3 ayat ke-14. Saya baca ya buat kokoh ganteng. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar,
permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus itu adalah Amen, Amin. Siapa Amin ini, Kokoh? Ternyata Amin ini ciptaan Allah. Jadi kalau kita menyembah ciptaan salah kok. Kita harus menyembah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah kok. Di dalam Wahyu 3, di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, di sini sangat dijelaskan bahwa Amin itu, sebentar kok. Kokoh kan tadi sudah saya bacakan. Kokoh kan tadi sudah saya bacakan, ya kan? Yesus itu Tuhan atau makhluk? Nah, ternyata sebentar kok. Wahyu 3:14 saya bacakan satu kali lagi buat Kokoh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Ayo. Jadi Amin itu ciptaan. Sekarang saya mau bertanya kepada Kokoh deh. Amin itu ciptaan atau Tuhan? Amin itu makhluk atau yang menciptakan? Menurutmu apa? Loh, di sini ciptaan kok. Terus kalau abang atau Kokoh ganteng meyakini Yesus adalah Amin, sementara di ayat ini Yesus ciptaan, kenapa Kokoh menyembah ciptaan? Kenapa tidak menyembah Allah sebagai pencipta? Ayo Kokoh, ayo kok bertobat kok. Sudah kerajaan sorga sudah dekat Kokoh. Kan Yesus dia adalah Allah, dia sedang bersaksi dengan dirinya sendiri. Loh, berarti Allah menciptakan dirinya sendiri gitu? Iya, dengan cara jelas-jelas di sini Allah menciptakan Yesus kok. Gimana sih Kokoh ini? Saya bacakan lagi dengar ya, dengar dulu ya. Ya. Si Nandar ini merasa sok pintar, sok tahu, tapi sebenarnya ayat-ayat yang dia kutip ini dia nggak ngerti ya. Ya, jadi Allah itu sudah ada. Oke, bagaimana cara manusia dapat percaya bahwa Allah itu ada? Yaitu dengan cara Allah menjadi serupa dengan manusia. Ya, itu dogma kok. Kau berterima tidak? Berterima enggak itu? Ya, saya jangan ke situ dulu kok. Masalahnya itu nggak ada dasarnya kok. Supaya Gini loh, tahu siapa itu Allah. Makanya Kokoh, oke kok. Ya. Kokoh mau saya tunjukkan ayatnya. Dengar, aku nggak percaya ayat-ayat yang kau loh, itu Alkitab Kokoh sendiri loh. Saya punya Alkitab loh kok. Saya punya Alkitab. Tahu firman Tuhan, tahu ayat firman Tuhan, tapi kau tidak mengerti. Sorry ya. Loh. Saya mau jelaskan sama kau secara gampang aja ya. Mudah dipahami. Iya. Bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara supaya Yonatan ini mengerti dan percaya bahwa Allah itu ada? Dengan cara dia menjadi manusia. Di mana? Coba. Ini yang kau tidak kau terima. Coba tunjukkan satu ayat saja. Kalau Yesus pernah mengatakan Anohi hadabar, Anohi hamila. Ini bahasanya Yesus ini kok. Belum gila Kokoh cari dia nih kok. Dalam dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu, Yesus itu tidak pernah mengatakan Anohi hamila o Anohi hadabar. Tidak pernah mengatakan aku adalah firman, tidak ada kok. Tetapi yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepada aku ya Allah, aku telah menerimanya ya Tuhan. Dan aku pun telah menyampaikan kepada murid-muridku dan mereka menerimanya. Ternyata Kokoh, Yesus itu penerima firman, bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 17 ayat ke-8. Dan Kokoh, titik tekannya di sini kok, Wahyu 3 ayat ke-14, ternyata Yesus itu adalah. Itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana pemuda ini sesat. Bagaimana mereka membelokkan kebenaran firman Tuhan. Padahal cerita di sini firman Tuhan adalah Yesus sedang mengajarkan jemaat. Dan dia berkata Yesus ciptaan. Dengan dia membaca ayat 14-nya sangat tidak menyambungnya. Nanti kita akan bacakan teman-temannya.
Saya heran ya mereka ini. Saya tidak habis pikir kepada mereka ini, teman-temannya. Kenapa sih mereka selalu merongrong iman orang Kristen? Kenapa sih mereka selalu membelokkan atau tidak terima kalau orang Kristen bertumbuh dan mengikut Tuhan Yesus? Waduh, luar biasa banget mereka membelokkan kebenaran Tuhan. Mereka membahas dan mengutip ayat Alkitab dan mereka sesukanya mengasih artikan dengan logika mereka, teman-teman. Saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Koko ini tidak terpengaruh ya. Dan kita lihat tadi, dia matikan siaran telepon mereka dengan tidak sopan loh. Dan itu memang hikmat dari Tuhan. Karena iblis bisa memakai siapa saja untuk merusak iman kita. Dan jangan mau dirusak imannya. Jadi ini sungguh keterlaluan kalau menurut saya, teman-temannya. Bagaimana perbuatan mereka ini kepada iman orang Kristen? Mari kita luruskan firman Tuhan ini. Awal permulaan ini firman Tuhan menuju kepada jemaat, ya, dan Yesus yang mengajarkan ini. Jadi apa hubungannya dengan Yesus diciptakan dan tidak di sini? Nah, tidak ada hubungannya dalam firman Tuhan ini. Jadi mereka asal-asalan ya. Memang sangat bodoh pemuda ini membahas firman Tuhan. Nah, ayat 15-nya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alahkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini cerita kepada jemaat yang sudah percaya kepada Yesus pada saat itu, ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Bagaimana rohani mereka supaya bertumbuh, itu tujuan firman Tuhan ini. Nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya atau jemaat pada saat itu. Nah, kita lanjut dengan ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini kata firman Tuhan ini, kalau mengikut Tuhan itu memang harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itu artinya kalau tidak dimuntahkan, artinya sekalipun sudah mengenal Yesus, tetapi kalau dia tidak setia kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh, itu juga bisa tidak terselamat. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Nasihat kepada umat-umat Tuhan pada saat itu, atau kepada jemaat pada saat itu, teman-temanku ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan menciptakan atau dicipta. Nah, jadi ayat 17-nya kita lanjut saja, teman-teman. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan memang miskin, buta dan telanjang. Jadi sebenarnya ayat 17-nya ini adalah orang-orang yang seperti ini ya. Pemuda ini tadi yang merongrong iman saudara kita ini ya. Perhatikan dan garis bawahi. Karena engkau berkata aku kaya. Dia sok tahu firman Tuhan ya. Sok tahu. Dan aku tidak memperkayakan diriku dan aku telah kekurangan apa-apa. Aku tidak kekurangan apa-apa, itu maksudnya ya. Jadi dia sok belagak tahu. Inilah orangnya belagak tahu ya. Dan karena engkau tidak tahu ya. Memang dia tidak tahu bahwa engkau melarat. Sebenarnya dia melarat, teman-teman. Tetapi dia sok tahu membelokkan dan merusak iman orang Kristen ya. Sebenarnya dia melarat dan miskin akan firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti. Dia belagak tahu, belagak pinter ya, membahas kebenaran firman Tuhan. Jadi itu dia, teman-teman. Jangan mau terpengaruh dan jangan mau diombang-ambingkan oleh orang-orang penyesat seperti itu yang belagak tahu. Nah, ayat 18-nya, maka aku menasihatkan engkau, semoga dia bisa mendengarkan suara Tuhan.
supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah kumurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini berkata di dalam ayat 18-nya, maka aku akan menasihatkan engkau, kata Tuhan Yesus, kepada jemaat yang suam kuku dan yang tidak dingin dan tidak panas. Dan Yesus memberikan firman Tuhan ini untuk orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, ayat 19-nya, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi firman Tuhan ini untuk menegur jemaat pada saat itu, untuk membentuk mereka dan untuk mendewasakan mereka. Dan karena mereka dikasihi oleh Tuhan, kata firman Tuhan di ayat 19-nya, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini dia. Nah, ayat 20, lalu aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada seorang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini selanjutnya firman Tuhan kepada jemaat pada saat itu. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku, kata Yesus, atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Teman-teman, jadi sangat bodoh dia membahas ayat firman Tuhan. Kasihan banget mereka, ya, sangat kasihan orang-orang yang seperti itu, teman-teman, ya. Ayat 22-nya, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Tuhan pada saat itu lagi menyampaikan atau lagi menegur jemaat di sana, teman-teman. Jadi tidak masuk akal, apalagi kalau kita bawa di dalam kebenaran Tuhan yang dia katakan kepada saudara kita, yaitu saudara kita dari suku Tionghoa tadi. Nah, jadi puji Tuhan, dia juga orang yang sungguh-sungguh dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau dipengaruhi. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya, kenapa sih mereka ini selalu seperti ini? Bukan saja hanya ustadz yang radikal, tetapi umat yang biasa seperti pemuda ini juga bisa dia berusaha membelokkan kebenaran firman Tuhan atau merusak orang-orang percaya, teman-temanku. Apa sih keuntungan mereka merusak iman orang Kristen? Karena bukan hanya satu kali saja mereka berbuat seperti ini, teman-teman, sebenarnya. Dan apakah ini yang disebut umat beragama? Jadi teman-teman, kalau dia tadi bilang dia menyembah apa yang disembah Yesus, katanya, waduh, sangat kasihan pemahamannya, ya. Sebenarnya kalau kuperhatikan mereka ini, teman-teman, orang-orang yang seperti ini, mereka mau membuat Tuhan orang Kristen itu seperti ilmu sihir, ya. Ya, seperti orang yang lagi main sulap, ya. Mau mereka sesuai dengan apa yang di pikiran mereka Tuhan Yesus itu. Nah, tetapi bukan seperti itu, teman-teman, ya. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, ya, ianya Tuhan mengatur kita, ya.
Makanya Tuhan kita itu tidak perlu kita atur, kita yang diatur Tuhan. Makanya ajaran Yesus itu, kasihanilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Jadi teman-teman, kalau dia berkata tadi yang dia sembah, apa yang disembah Yesus itu sangat sesat ya, dan konyol banget ya menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Apa kurang paham mereka waktu Yesus berkata, akulah hidup dan akulah kebenaran, dan akan kuberikan kepadamu hidup yang kekal, dan aku akan mengampuni dosamu. Siapakah yang sanggup mengampuni dosa manusia kalau Yesus itu bukan Tuhan? Ada manusia yang sanggup menanggung dosa seseorang, weh? Tidak bisa. Jangankan dosa pribadi kita, dosa nenek moyang kita aja tidak bisa kita tangguh sendiri. Jangankan kita tangguh dosa orang lain. Nah, jadi siapakah Yesus sehingga dia bisa menangguh dosa? Siapa Yesus sehingga dia bisa melepaskan umat manusia dari dosa kalau dia bukan Tuhan? Jadi sangat bodoh mereka menilai kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita terus semangat dan terus juga kita berpegang kepada apa kata kebenaran Tuhan. Khususnya orang-orang percaya, jangan mau digoncangkan, jangan mau digoyangkan oleh penyesat-penyesat seperti itu, teman-temannya. Dan kita terus berdoa buat teman-teman kita yang masih kurang paham kebenaran Tuhan, agar mereka juga memahami firman Tuhan dan juga mereka ditolong oleh Roh Kudus dimanapun mereka berada, agar mereka juga tidak disesatkan oleh penyesat seperti ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, teman-teman. Ya? Jadi kita harus tetap berada dalam iman kita kepada Yesus. Jadi itulah dia, teman-teman, yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Dan saya juga terus berpesan agar kita terus bertekun kepada Tuhan dan berpegang kepada apa yang kita imankan selama ini. Dan saya juga terus memohon doa agar Tuhan juga memberikan hikmah bagi kami, dan juga TV Rekan Kristus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, teman-teman. Semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.